Shalom, saudaraku terkasih. Kita bertemu kembali dalam firman Tuhan, pengantar dan penguat untuk memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita saat ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-19b. 2 Korintus pasal 12 ayat 19b. Dan judul renungan yang coba saya tarik melalui perikop bacaan firman Tuhan saat ini adalah iman harus terbangun, bukan tertidur. Iman harus terbangun, bukan tertidur. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga menyimak akan perenungannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan sekarang ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, maka kembali kami memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami di dalam topangan-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang heran. Amin. Nah, saudaraku, silakan saudara membuka dan membaca 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-19b. Sembari memperhatikan akan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, suatu kali ada seorang wanita yang terkurung oleh api di lantai 14 di sebuah bangunan gedung yang terbakar. Nah, saat itu api dan asap yang luar biasa, api dan asap itu sudah mengurungnya sehingga ia tidak dapat melarikan diri ke bawah. Ketika jawatan pemadam kebakaran tiba, maka ditunjuklah salah seorang di antara mereka untuk menaiki tangga menuju ke jendela di lantai 14 tempat wanita itu terkurung oleh api. Nah, dengan luar biasa petugas jawatan pemadam kebakaran ini naik memakai tangga dan akhirnya dia sampai ke lantai 14. Tetapi ketika dia sampai ke tempat wanita itu, saudara-saudara, dia berkata kepada wanita itu, "Ibu, mari pegang tangan saya dan saya akan membawa ibu turun memakai tangga ini sampai ke bawah." Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika wanita ini menengok ke bawah, dia melihat dari jendela, dia menengok ke bawah dan melihat jarak yang cukup jauh dari tempat dia berdiri ke tanah. Ia menjadi panik dan dia kembali ke kamarnya sambil berteriak-teriak. Saudara, petugas jawatan pemadam kebakaran ini berusaha untuk meyakinkan bahwa dia mampu untuk membawa wanita ini turun ke bawah. Tapi wanita ini terus menolak dan dikuasai oleh ketakutan dan kepanikan. Akhirnya semakin lama ia mundur jauh dari jangkauan petugas jawatan pemadam kebakaran tersebut. Dan dalam ketakutannya, ia mundur sehingga ia tidak terjangkau lagi oleh anggota pemadam kebakaran tersebut, saudara. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan wanita itu. Setelah petugas jawatan pemadam kebakaran itu turun, dia berkata begini, "Saya telah melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak mengizinkan saya. Dia tidak mempercayai saya," kata pemadam kebakaran tersebut. "Sehingga terpaksa saya turun dan wanita itu tidak mau saya tolong. Dan akhirnya wanita itu mati terbakar karena apa? Karena ketakutan dan juga karena kekhawatirannya yang sangat berlebihan." Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus yang adalah penulis dari surat Korintus dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, juga hendak mengajarkan kepada jemaat di Korintus, khususnya bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan di masa kini, bahwa sebagai orang percaya sangat-sangat diperlukan semangat untuk membangun iman. Dan kalau kita berbicara tentang membangun iman, maka salah satu tantangannya adalah dari dalam diri kita sendiri, saudara. Ya,
Tantangannya apa itu? Tantangannya yaitu kita tidak bisa membangun iman kita karena kita memberi diri menghamba pada ketakutan, pada kekhawatiran yang berlebihan tentang pergumulan-pergumulan, tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi iman kita tidak bisa terbangun, saudara, karena saudara dan saya terkadang terlalu memberi diri, memberi pikiran kita menghamba pada ketakutan, pada kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 23 ayat 37b. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, berkali-kali Tuhan mengatakan, aku mampu menjadi pelindungmu, aku mampu menjadi penopangmu, penolongmu. Tapi karena ketakutan akan pergumulan-pergumulan kita, karena kekhawatiran akan pergumulan-pergumulan kita, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita meragukan iman kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang dinamakan dengan iman yang tertidur, bukan iman yang terbangun, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita saat ini bertanya, apa yang harus kita lakukan agar iman kita selalu terbangun dan tidak tertidur? Maka salah satu jawabannya kita temukan, bisa saudara temukan dalam kitab Mazmur 119 ayat 92 dan 93. Saudara boleh baca, saudara. Ya, Mazmur 119 ayat 92 dan 93. Ya. Jadi jawaban atas pertanyaan kita adalah selalulah saudara dan saya, ya, selalulah saudara dan saya menjadikan firman Tuhan itu menjadi kegemaran kita setiap hari. Sebab disitulah terbangun iman yang menghidupkan. Ingat saudaraku, umat Tuhan, jangan memandang pada besarnya tantangan yang kita hadapi. Tapi pandanglah betapa besarnya Elohim yang menyertai kita. Ketika saudara senantiasa hanya memandang kepada Elohim Adonai kita Yesus Kristus yang sungguh besar dari segala pergumulan kita, maka iman kita senantiasa terbangun, bukan tertidur. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, Tuhan kami yang maha dahsyat. Terima kasih atas firman Tuhan yang memberkati kami saat ini. Kami juga berterima kasih karena firman ini juga menegur kami yang terkadang secara sadar tidak hidup dalam iman yang terbangun, tetapi hidup dalam iman yang tertidur, tidak bertumbuh. Karena itu Tuhan, dalam kesadaran kami akui, kami mohon, topanglah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami tetap menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang selalu akrab bersekutu dengan firman Tuhan. Ya Yesus Juru Selamat dan sumber segala berkat, dengan iman yang terbangun kami mohon, tetaplah memberkati rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah usaha-usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, selama usaha dan pekerjaan itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Maka kami mohon Tuhan, tolong berkati. Dengan iman yang terbangun, kami percaya bahwa Engkau menyediakan, Engkau adalah Yehova Jireh yang mampu menyediakan apa yang kami perlukan melalui usaha dan pekerjaan kami. Dengan iman yang terbangun kami berkata, Tuhan, sertai dan berkatilah dan tetap membantu kami memelihara anak-anak dan cucu-cucu kami. Begitu juga dengan iman yang bertumbuh, iman yang tidak tertidur, kami berdoa agar Engkau juga senantiasa menyertai dan memberkati orang tua kekasih-kekasih kami. Baik yang bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini, yang masih hidup sampai dengan saat ini, maupun orang tua yang sudah terpisah jauh dengan kami di kampung halaman kami masing-masing. Dengan iman yang terbangun kami juga menyerahkan akan sanak saudara kekasih-kekasih kami. Serta Tuhan, dengan iman yang terbangun bukan tertidur, kami berkata, Tuhan mari berkati gerejamu dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang Kau pilih untuk melayani.
Berkati mereka Tuhan, agar mereka senantiasa penuh dengan hikmat-Mu untuk melaksanakan tugas kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Dengan iman yang terbangun bukan tertidur, kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati, Engkau juga memberkati, Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada pemimpin-pemimpin di tingkat-tingkat daerah. Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga TNI dan juga Polri di dalam menjadi pengaman akan negara kami. Tuhan menyertai dan memberkati kekasih-kekasih hati kami sesuai dengan bidang mereka masing-masing yang ada di dalam TNI dan Polri. Sehingga negara kami tetap aman di dalam kendali Tuhan Yesus melalui kekasih-kekasih kami, aparat TNI dan Polri. Bapa di sorga, dengan iman yang terbangun, kami juga tetap berkeyakinan bahwa bangsa kami, negara kami, akan tetap menjadi negara yang luar biasa di mata Tuhan, menjadi negara yang takut akan Tuhan. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari orang-orang yang akan menghancurkan keutuhan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut akan hari hidup di pekan yang baru ini Bapa di sorga. Dengan kami penuh dengan keyakinan dan kepercayaan. Dengan iman yang bertumbuh, kami berkata, di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami pun senantiasa bisa mendapatkan berkat dan menjadi saluran berkat Tuhan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan ucapan berkat bagi saudara-saudara hamba yang mendengarkan kanal ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kami, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dengan rohnya yang agung dan kudus, menyertai semua subscriber yang mendengarkan kanal ini, sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, dan tim kerja Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan, selamat bergumul juang, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.